Halo, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di channel ini di Minds Trading Institute bersama saya, Leo Budi. Pada topik kali ini, kita akan bahas khusus topik kali ini. Saya minta teman-teman untuk benar-benar memperhatikan topik ini. Karena topik ini merupakan topik yang menurut saya adalah yang terpenting di dalam trading. Kalau teman-teman memperhatikan dan fokus teman-teman ada di hal yang akan kita bahas di video kali ini, percayalah bahwa apa yang teman-teman akan dihasilkan karena fokus Anda benar, maka trading Anda akan meningkat berkali-kali lipat. Apa yang mau kita bahas di video kali ini adalah fokus kita pada resiko, fokus kita pada risk management, fokus kita pada money management. Ini mungkin banyak sekali yang tidak akan memberitahu kepada Anda bahwa hal yang terpenting di dalam trading adalah bagaimana mengendalikan resiko. Yang lebih banyak dipromosikan di luar bahwa trading itu akan menghasilkan cuan dan cuan dan cuan. Tapi saya mau berkata sebaliknya kepada teman-teman ya, bahwa jika Anda ingin berhasil dalam bisnis ini, maka fokuslah pada kerugian. Fokuslah pada bagaimana mengendalikan kerugian Anda. Karena itu hal yang paling penting di dalam trading, di dalam bisnis ini. Kenapa harus berfokus pada kerugian tersebut? Ya, alasan utamanya dan sangat-sangat simple adalah karena seberapa hebatnya teman-teman membuat sebuah trading system, tidak ada yang sempurna 100%. Oleh sebab itu Anda butuh memberikan kepada trading system Anda ruang untuk salah. Nah, ruang untuk salah ini jangan sampai berakibat fatal pada trading Anda. Itu yang perlu teman-teman kendalikan. Seorang Jesse Livermore, kita tahu dia adalah trader yang sangat-sangat luar biasa dan fenomenal, ya. Tetapi dia mengakui bahwa trading sistemnya hanya benar 70%. Artinya ada ruang untuk salah itu sekitar 30%. Even teman-teman kalau misalnya mengenal seorang namanya Jim Simon, dia adalah seorang matematikawan, ahli di bidang statistik. Dan dia menemukan pada saat dia mengolah data-data di bursa, dia menemukan bahwa ada sebuah pola yang berulang di sana yang bisa dipetakan dan dijadikan sebuah sistem, dijadikan sebuah program. Dan benar, program tersebut itu bisa menghasilkan return kepada si Jim Simons itu sebesar 66% per tahun. 66% per tahun ini sebenarnya bukanlah sebuah angka yang fenomenal dibandingkan dengan yang pernah diraih oleh Jesse Livermore maupun diraih oleh trader-trader profesional lainnya yang pernah teman-teman dengar. Ya, tetapi 66% ini bisa konsisten selama si Jim Simons berada pada bisnis ini. Dan angka ini diakui oleh banyak sekali fund manager bahwa ini adalah angka yang sampai hari ini belum ada yang bisa mendekati angka tersebut dalam hal return yang dihasilkan selama bertahun-tahun dan konsisten. Nah, tetapi teman-teman, saya ingin memberikan perspektif yang berbeda, bukan pada angka 66% itu, tetapi pada berapa banyak kesalahan, berapa banyak error, berapa banyak margin of error pada sistem tersebut yang diantisipasi oleh Jim Simon, sehingga dia tetap bisa mendapatkan hasil yang dikatakan oleh banyak fund manager ini merupakan sebuah hasil yang sangat-sangat fantastis. Even seorang yang bernama Warren Buffett sekalipun, dia mengakui bahwa dari 400 sampai 500 saham yang pernah dia koleksi sepanjang dia berada pada bisnis ini, hanya 10 saja yang memberikan kepadanya uang yang berlimpah hari ini. Partnernya sendiri, Charlie Munger, berkata bahwa jika mereka menyingkirkan perolehan keuntungan-keuntungan yang luar biasa yang mereka peroleh dari beberapa saham, maka kita akan melihat bahwa pencapaian Bakersfield itu akan biasa-biasa saja. Jadi artinya apa? Ada ruang dan selalu ada ruang yang namanya salah pada trading system kita. Oleh sebab itu, kita perlu memfokuskan diri pada hal tersebut. Bukan terus-menerus mencari indikator terbaik. Bukan terus-menerus mencari jurus-jurus pamungkas yang terbaik di dalam sistem Anda.
Karena apapun yang teman-teman lakukan, bagaimana canggihnya teman-teman menggunakan komputer untuk mengolah data, selalu akan ada ruang error di dalam situ. Ruang-ruang salah ini perlu teman-teman kendalikan. Jika tidak sampai teman-teman kendalikan, sangat mungkin akan berakibat fatal dalam trading Anda. Ya, Anda boleh saja mengambil keuntungan kecil, it's okay. Saya mengambil profit-profit kecil, oke. Kita bisa saja mengambil kerugian-kerugian yang kecil, enggak masalah. Atau bahkan sampai teman-teman mendapatkan big win yang luar biasa, tidak masalah. Tetapi jangan sampai membiarkan kalah besar, loss yang besar menghampiri trading Anda. Karena itu adalah malapetaka awal dari sebuah kecelakaan pada trading Anda. Dia akan menghancurkan psikologi Anda. Dia akan menghancurkan psikologi yang sudah Anda bangun selama ini. Oleh sebab itu, jangan pernah mentolerir kerugian-kerugian yang kecil. Kalau memang sudah menyentuh titik yang dimana teman-teman mengaturnya untuk exit, exitlah. Selesai masalah. Hindari kesalahan-kesalahan fatal dengan tahu di mana teman-teman harus exit sebelum Anda fokus pada keuntungan. Dahulukan dulu resiko daripada profit. Hitung dulu kira-kira kalau saya masuk dalam setup seperti ini, walaupun trading system kita sudah mengatakan bahwa ini ada sinyal untuk masuk, hitung apakah ini dalam kondisi yang sering saya sebut sebagai low risk setup. Ya, resiko yang kecil. Setup dengan resiko yang kecil. Jadi kunci utama dalam trading, saya ingin mengatakan kepada teman-teman adalah mengenal kata cukup. Mengenal kata cukup saat Anda mengetahui sebuah posisi dalam trading Anda sudah mengenai, sudah kena batasan kemampuan Anda dalam menanggung kekalahan. Dalam video sebelumnya itu yang kita bahas, batasan dalam menanggung sebuah kerugian. Anda perlu tahu ini sebelum Anda memulai bisnis ini. Dengan resiko yang kecil, kita dengan mudah untuk mengembalikan kerugian-kerugian itu. Teman perhatikan tabel di sebelah ini. Rugi hanya 5%, kita hanya butuh 5,3% kemenangan untuk bisa balik modal. BEP, impas. Rugi 10%, kita butuh 11,1%. Tetapi teman-teman perhatikan, jika kita membiarkan kerugian itu membesar, maka usaha kita untuk mengembalikan modal kita ke impas saja ya, ke titik BEP akan semakin susah. Ya, dan ingat, setiap kali kita kalah, setiap kali Anda kalah, modal Anda itu menjadi berkurang. Artinya, semakin berkurang juga uang yang bisa kita pakai untuk berjuang kembali. Jangan berkata nanti akan mantul. Jangan berkata juga ini perusahaan bagus, hold aja. Ya, bertahan saja, ini fundamentalnya oke. Ya, aturan adalah aturan. Anda bikin aturan itu untuk memproteksi diri Anda bisa bertahan selama mungkin di bisnis ini. Kebiasaan Anda mengabaikannya, mengabaikan aturan-aturan ini, atau berkompromi dengan kesalahan-kesalahan kecil, ujung-ujungnya akan berakibat fatal dalam trading. Ya, ini mungkin adalah sebuah video yang jarang teman-teman temui. Tetapi percayalah bahwa ini adalah yang sesungguhnya terjadi dalam trading. Bukanlah kemenangan-kemenangan besar yang sering dipromosikan di luar. Bukanlah sebuah promosi tentang trading system yang luar biasa sempurna. Tetapi saya mau katakan kepada teman-teman ya, bahwa di dalam trading yang terpenting adalah bagaimana kita mengendalikan resiko tersebut. Karena resiko yang kecil, ketidakmampuan teman-teman menyediakan ruang untuk salah ini dan mentolerir setiap kesalahan-kesalahan kecil ini akan berakibat fatal pada trading Anda. Coba Anda renungkan. Mungkin teman-teman baru di bisnis ini. Saya boleh katakan ini adalah informasi kepada teman-teman. Silakan renungkan ini. Mungkin teman-teman sudah ada di sini 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau angkatan corona bahkan sekalipun. Ya, silakan renungkan pernyataan saya ini. Silakan renungkan topik dari video ini. Benar atau tidak? Jika benar, ayo kita berubah. Ayo kita lakukan trading yang benar. Sharing juga bersama kita
Ya, teman-teman bisa komen juga di kolom komentar, benar nggak bahwa kerugian-kerugian yang kecil kalau teman-teman tolerir akan berakibat fatal. Kita bangun sama-sama komunitas ini dengan tujuan kita semua dapat berhasil dari bisnis ini. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, silakan teman-teman yang ingin bahas ya, kecuali konsultasi Porto, silakan tinggalkan komentar di bawah ya. Semoga kita dapat membahasnya di video berikutnya. Oke, demikian teman-teman untuk video kita kali ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam tim.